Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali di kelas jaringan komputer. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang network layer, masih di network layer, dan kita akan membahas tentang internet protokol atau IP. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana itu router bekerja, oke, bagaimana router itu bekerja, dan bagaimana eh, proses mekanisme utama di network layer itu, data plane dan control plane. Nah, sekarang kita akan membahas tentang IP. Oke. Nah, sebelumnya kita overview dulu. Di sini ada network layer protokol. Jadi ini protokol-protokol di network layer ya, dengan masing-masing fungsinya ya. Oke. Tadi kemarin kita sudah jelaskan bahwa routing ya, routing itu digunakan untuk proses planning dari source ke destination yang komplit gitu ya, menghasilkan forwarding tabel. Nah, oke, untuk routing itu ada protokol namanya RIP, oke, ada nama protokol lagi OSPF, ada lagi BGP. Kemudian ada IP protokol. Nah, ini untuk keperluan addressing atau alamat ya, pengalamatan, format alamat dan seterusnya. Handling ya, handling kalau misalnya ada sesuatu dengan paketnya dan seterusnya. Oke. Itu IP ya, IP protokol tentang addressing, routing protokol untuk path planning atau path selection, menghasilkan forwarding tabel. Kemudian ada ICMP, ini untuk error reporting. Nah, jadi untuk keperluan trace gitu ya, error. Kalau ada error gimana? Oke, nah ini protokol di network layer. Nah, di atasnya ada transport layer, TCP, UDP. Teman-teman pastinya masih ingat. Nanti di bawahnya ada link layer. Oke. Oke, next. Ini adalah format dari IP datagram. Oke, kurang lebih secara umum sama dengan format-format yang lain. Ada header, ada data, gitu ya. Ada header, ada data. Oke. Kemudian di headernya ini ada banyak jenisnya ya, ada banyak fieldnya. Ada version di sini, kemudian ada header length, ya header length. Oke, kemudian ada type of service, type of data. Oke, kemudian di sini ada time to live atau maximum number remaining hoops. Ya, hoop itu kita bisa asumsikan next itu saya boleh melewati berapa router lagi gitu. Ya, berapa hoop lagi. Nah, itu maximum number remaining hoop. Jadi ada maksimalnya. Jadi paket ini maksimal lewat berapa hoop gitu, berapa router, berapa node gitu. Nah, oke. Oke, kalau ternyata maksimumnya 10, nah ternyata belum sampai ya sudah. Oke. Oke. Kemudian ada upper layer. Nah, protokol di atasnya ini apa gitu ya. Kemudian di sini ada datagram length. Jadi ini panjang dari datanya. Oke. Jadi ini kan format datagram. Nah, ini lengthnya berapa di sini? Kemudian di sini ada flex, kemudian ada ID, ada fragment offset. Fragment offset. Jadi ini ada ID ya, ada ID, kemudian ada flag, kemudian ada offset. Ini keperluannya untuk fragmentation dan assembly, untuk pecah dan ngerakit ulang. Nah, jadi datagram itu nanti bisa dipecah, bisa dirakit ulang. Oke. Kemudian di sini ada option, timestamp, record root taken dan seterusnya. Oke, kemudian paling bawah adalah data. Ini isinya. Apakah yang menjadi isi di sini? Tentu saja dari sebelumnya, apa namanya, paket dari protokol sebelumnya, yaitu dari transport layer, berarti datagram. Segmen. Ya, jadi yang di sini adalah segmen dari transport layer, entah itu TCP, entah itu UDP. Kemudian overhead. Nah, berapakah yang sudah dipergunakan untuk masalah header ya, header overhead? Oke, ternyata TCP sendiri itu menggunakan 20 byte header. Jadi headernya sendiri di TCP itu sudah ada 20 byte. Di IP datagram, headernya aja sudah ada 20 byte. Nah, berarti kepake untuk TCP dan IP header itu sudah 40 byte. Kalau nanti ya, nah ditambah application layer overhead. Nah, nanti HTTP punya header lagi gitu ya, header lagi. SMTP punya header lagi, FTP punya header lagi ya. Jadi banyak byte yang dihabiskan untuk
header dari protokol. Tapi is okay, itu untuk keperluan mekanisme. Kalau nggak gitu nggak jalan. Oke, kemudian ini untuk mekanisme fragmentation dan reassembly. Oke, untuk pecah dan rakit ulang. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa network link itu memiliki MTU, maximum transfer size atau maximum transmission unit, MTU. Nah, jadi link itu ya ini punya kapasitas, dia maksimal bisa transfer berapa, bisa transmit berapa gitu. Nah, kalau ukuran datanya terlalu besar, ukuran datagramnya terlalu besar, ya itu nggak bisa ditransfer, makanya harus dipecah atau difragmentasi. Nah, jadi ketika data yang kita punya, datagram yang kita punya itu ukurannya melebihi dari maksimum transfer size atau maksimum transmission unit, itu harus di fragmentation, dipecah-pecah. Oke. Dan kita perlu ketahui juga masing-masing link punya MTU yang berbeda-beda. Oke. Oke, kemudian ya jadi di dalam perjalanan, oke, katakanlah di sini ya dari router ini, katakanlah dari host itu ya ke router. Nah, di sini tidak ada masalah karena misalnya di sini linknya itu kuat untuk size yang besar. Di sini linknya kuat untuk size yang besar, oke. Nah, terus masuk ke router yang di sini. Nah, sebelum di forward ya, ternyata link yang di sini itu MTU-nya kecil, nggak bisa besar-besar nih yang ditransmit. Nah, makanya harus dipecah. Ukuran data yang tadi dipecah, oke, ukuran data tadi yang besar itu dipecah menjadi beberapa data yang lebih kecil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, oke. Nah, masing-masing pecahan itu juga punya header. Nah, dan nanti ada keterangan untuk flag dan fragmentasinya tadi ya, offsetnya tadi. Nah, jadi ketika dipecah-pecah pun masing-masing datagram hasil pecahan ya yang kecil-kecil tadi juga diberikan header. Jadi makin banyak lagi yang kepakai untuk header. Tadinya cuma pakai satu header, nah ini ada 3 gitu ya. Oke. Satu untuk masing-masing fragmen. Oke. Nah, kemudian sekalinya dipecah itu sudah tidak dirakit lagi di perjalanan. Oke, jadi datagram itu bisa dipecah di perjalanan. Kalau kurang kecil lagi dipecah lagi dan seterusnya. Tapi kalau untuk ngerakit itu di destination. Jadi untuk merakit itu di destination. Jadi misalnya nih di sini linknya kapasitasnya kecil, di sini besar. Berarti kan logikanya kita bisa pecah di sini, tapi bisa dong harusnya di rakit di sini. Tapi itu tidak dilakukan. Menurut protokol IP itu enggak dilakukan. Jadi reassembly dilakukan hanya ketika sudah sampai destination. Oke. Ya, begitu. Jadi tidak dirakit di tengah perjalanan meskipun menemui link yang nanti kapasitasnya lebih besar. Karena lebih besar dari yang awal ini sekalipun. Tetap tidak dirakit di perjalanan, tapi di tujuan, di destination. Oke. Kemudian tadi ya di IP header-nya ada bits, kemudian ada offset, oke, ada identity atau ID gitu ya, yang dipakai untuk keperluan fragmentasi ini. Oke. Ya, contoh kita punya paket ya, punya datagram dengan ukuran 4000. Nah, ini datagram awal ukurannya 4000 ya, punya ID X, oke. Kemudian ada fragmentation flag 0, offsetnya 0. Oke. Oke. Kemudian karena MTU-nya cuma 1500, kita harus bagi menjadi berapa? Menjadi 3. Ya, misalnya 1500 dan sisanya. Nah, perlu kita ketahui bahwa length datagram ini sudah mencakup header dan isi, header dan header dan payload. Nah, berarti kalau kita punya 4000, berarti aslinya datanya berapa? 3980. Oke ya. 3980. Oke, itu datanya 20 byte itu headernya. Oke, jadi 4000 ini sudah mencakup header 20 dan isi 3980. Oke. Oke, kemudian ternyata MTU dari masing-masing dari link yang mau dilewati itu adalah 1500. Seperti ini harus dipecah. Oke. Logikanya ya kita bisa tahu ini jadi 3 gitu ya. Oke. Nah, dipecah. Nah, 1500 dan sisanya. Oke. Oke, 1500 ya. Oke, 1500 di sini berarti terdiri dari 20 header dan
1480 data. Nah, jadi untuk fragmen pertama ada 1500 lengthnya, itu terdiri dari 1480 data dan 20 header. Nah, ini juga fragmen kedua juga demikian. 1480 data dan 20 header. Oke. Nah, kemudian kita nanti akan cek mengapa sisanya 1040. Kan kalau ditambahkan lebih nih 40. Nah, oke. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini ID-nya X, tetap ID-nya X. Kemudian fragmentasinya 1, ini fragmentasi, berarti berikutnya masih ada lagi gitu ya. Ada fragmen berikutnya, yang ini enggak, fragmentasinya 0. Artinya setelah ini tidak ada fragmen lagi dari data yang ini, dari ID yang ini. Oke, ya. Nah, ini tadi 1480 ya datanya, 20 header ya. 1480 ditambah 1480 berapa? Ada yang bisa ngitung? Oke, berapa? 3960. Maaf, 2 kok 3 ya? Enggak sampai 3 dong. 1480. Oh, 2960. 2960. Ingat ya, 2960. Sedangkan data di awal yang kita punya berapa? 4000 dikurangi 20, 3980. 3980 ya. Di sini sudah ada di dua fragmen ini 2960. Berarti kurang berapa datanya? 1020. Nah, berarti data payload yang belum berarti tinggal 1020. Nah, itu dijadikan fragmen ketiga. Nah, karena fragmen itu makan 20 byte untuk header, berarti 1020 ditambah 20. Total lengthnya 1040. Nah, itu mengapa yang di sini 1040. Oke. Nah, ini ya 1480 data. Ini juga 1480 data, oke ya. Di total 2960. Sedangkan data awalnya 3980. Berarti kurangnya 1020. Ditambahkan 20 header jadi 1040. Ya, 1040. Oke. Kemudian offset. Nah, offsetnya ini ternyata ya ini offset 0 jelas ya, berarti ini mulai byte ke 0 di sini. Oke, yang pertama ya, yang fragmen pertama. Yang kedua kok bisa 185 gitu ya. Oke. Nah, ternyata di sini offsetnya dihitungnya per 8 gitu ya, per 8 byte. Nah, ya jadi fragmen yang pertama tadi adalah mulai di byte ke 0, berarti offsetnya 0. Oke. Nah, offset yang di sini ya berarti data yang di sini adalah mulai byte ke 1480 ya. Oke. Ini ada 1480 byte di fragmen pertama, berarti byte ke 0 sampai 1479. Nah, yang di sini berarti mulai byte ke 1480. Nah, nilai offsetnya itu adalah byte ke berapa dibagi 8. Jadi dia bagi 8. Oke, begitu ya. Nah, berarti data yang di sini ini data byte ke berapa? Ya, berarti ini data byte ke 2960 dibagi 8 ada 370. Nah, ya. Oke, jadi offsetnya diambil per 8. Oke, mengapa diambil per 8? Oke, jawaban resminya by default memang dari protokolnya begitu. Nah, tapi kalau logikanya, nah, dengan dibagi 8 ini, dengan konsensus dibagi 8 ini, kita bisa memperkecil nilai offset. Jadi kita bisa pakai ukuran yang lebih kecil untuk nilai bit offsetnya di sini. Nah, oke, jadi kalau kita punya offset 1480 ya, berarti minimal pakai berapa tuh? Pakai 11 bit gitu ya. Oke, pakai 11 bit. Nah, dengan 185 aja itu kan 8 bit sebenarnya sudah cukup. Atau 370 itu berarti kita cukup pakai 89 ya, 9 bit aja sudah cukup gitu ya. Oke, 9 bit sudah cukup. Nah, tapi kalau kita pakai 1480 itu 11 bit. Jadi bisa memperkecil untuk bit yang digunakan untuk informasi offset dengan cara itu dibagi. Oke, kemudian ya IPv4 addressing ini kita sudah sering melihat ya, alamat IP kita bisa sajikan dalam bentuk desimal, misalnya 223.111 ya, ini desimal gitu ya.
Kemudian kita juga bisa sajikan dalam bentuk binary. Oke, ini kan ada 4 bagian ya. Oke, IPv4 itu 4 byte. Oke, 4 byte. Nah, 4 byte. Byte pertama 2 3 4 atau byte 0 1 2 3. Nah, 1 byte itu 8 bit. Nah, jadi ini bisa direpresent jadi 8 bit binary. Oke, bisa diubah jadi 8 bit binary. Oke. Kalau range-nya 8 bit berarti kita punya 256 ya, 256. Berarti kita punya 0 sampai 255 gitu. Oke, jadi masing-masing part ini, masing-masing byte itu 0 sampai 255. Oke. Ya, oke, berikutnya em, ya ini contoh alamat IP ya. Oke, alamat IP untuk host, ini alamat IP untuk router. Nah, perlu teman-teman lihat di sini bahwa setiap interface di router, setiap colokannya router itu punya alamat IP. Dan bahkan nanti kita bahas lagi di next chapter di link layer itu punya alamat MAC sendiri gitu. Oke. Oke, host router interface itu punya alamat IP. Oke, jadi kalau punya 3 interface ya berarti dia punya 3 alamat IP. Oke. Ya, oke, berikutnya oke, kemudian oke, ini switch yang di sini switch ya, ini bukan router, ini switch. Oke. Ini tidak punya alamat IP. Ya, ini tidak punya alamat IP. Oke, kemudian untuk wireless. Nah, wireless ini apa namanya? Wireless WiFi ya, WiFi. Ya, ini juga tidak punya alamat IP. Oke, terus gimana caranya? Nah, nanti kita akan bahas di link layar. Oke, kemudian berikutnya nanti kita akan bahas subnet. Bagaimana kita bisa membagi network menjadi subnetwork. Nah, subnet sendiri juga sebuah network. Ya, jadi mirip seperti analogi di dalam himpunan. Subset atau subhimpunan adalah himpunan juga. Nah, tadi ini juga begitu. Kita punya network ya, punya sebuah network, lalu dibagi menjadi beberapa subnetwork. Nah, itu subnetwork sendiri adalah sebuah network. Oke. Nah, ini contoh ya. Kalau kita melihat ini paling gampang gitu ya. Kita bisa katakan bahwa ini satu subnet. Nah, ini satu subnet. Nah, ini juga satu subnet. Yang bagian kanan, yang bawah juga satu subnet. Oke, nah kalau router gimana statusnya? Dia ikut subnet yang mana? Ya, router per interface statusnya, bukan per router gitu ya. Ya, interface yang di sini ikut subnet yang di kiri. Interface yang di sini ikut subnet yang di kanan, interface yang di sini ikut subnet yang di bawah. Oke. Nah, mengapa perlu subnet ya? Ya, kita dengan subnet itu banyak keuntungannya. Misalnya yang pertama adalah untuk ini, don't intervening others gitu ya. Jadi yang dalam satu subnet ini tidak mengintervensi subnet yang lain. Ya, untuk apa ya? Eksklusif sorry, bukan eksklusif. Untuk ini aja apa namanya? Access limitation ya, untuk access limitation. Oke. Jadi ya cuma nggak berinterferensi yang lain. Jadi kalau di sini broadcast ya, ya hanya di sini aja yang dapat gitu ya, di sini nggak dapat gitu. Nah, itu salah satu keuntungan dari subnet. Kedua ya manajemen gitu ya, untuk pengelolaannya lebih mudah. Ya, nanti kita bisa buat misalnya kalau kita punya 2 departemen gitu ya di kampus, nah kita bisa buat subnet untuk departemen satu, subnet yang lain untuk departemen 2 dan lain-lain. Oke, nanti kita akan bahas ya apa itu subnet mas, apa itu subnet, apa itu subnet mas, apa itu alamat subnet, apa itu alamat broadcast dan seterusnya. Oke, oke, ini. Nah, kalau melihat diagram ini kira-kira ada berapa subnet? Satu, dua, tiga. Oke, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam subnet. Oke, subnet yang di sini ini satu subnet ya. Oke, ini satu subnet. Ini juga satu subnet. Nah, antar router saja itu juga kita katakan sebagai satu subnet. Ini satu subnet juga. Ini satu subnet juga. Ini satu subnet juga. Oke, oke. Ini kita akan bahas di video selanjutnya ya tentang subnet. Oke, nanti dan juga cara-caranya membuat subnet. Oke, untuk di video kali ini saya akhiri sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Oke, oke, terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.